Meskipun usianya sudah 200 HST lebih, kondisi daun yang sudah uzur, banyak yang sudah tua renta mengalami kekuningan, serta kondisi yang tidak memungkinkan. Namun karena ada buah yang masih tersisa dan buahnya menurut kami masih bagus-bagus, maka sesuai dengan janji kami sebelumnya, tanaman cabai ini tetap kami berikan unsur hara tambahannya. Unsur hara tambahan yang kita berikan hari ini bertujuan untuk menjadikan buah lebih padat, lebih berbobot, sehingga nanti sekalipun kondisinya sudah uzur seperti ini, bisa tetap produktif kembali. Assalamualaikum sedulurku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki dan diangkatkan segala penyakitnya. Dan sedulur, pemberian nutrisi kita kali ini untuk tanaman cabai ini adalah pemberian nutrisi menggunakan gabungan 2 pupuk Suma. Sedulur, 2 pupuk yang kita gunakan dengan cara menyemprotkan ini, pertama adalah pupuk Suma SP, kemudian Suma SR. Nah, di sini yang menjadi catatan, sebenarnya Suma SP sudah tidak lagi dibutuhkan pada kondisi seperti ini, pada kondisi tanaman yang sudah tua. Kenapa? Karena Suma SP itu peruntukan dasarnya adalah untuk tanaman vegetatif. Sementara kita ini adalah tanaman cabai yang sudah memasuki usia terakhirnya, sudah lanjut usia, benar-benar lanjut usia. Namun sekalipun demikian, penggunaan Suma SP-nya tetap kita berikan, dan jumlah yang kita berikan dari Suma SP-nya itu adalah 3 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Apa tujuan dari pemberian pupuk Suma pada tanaman cabai tua kita? Di sini kita berharap Suma SP itu bisa menjaga daun atau memperlambat proses kematian dan kegugurannya daun. Di mana daun tanaman cabai kita seperti terlihat ini pada kondisinya sekarang memang sudah mulai melemah, sudah mulai menua, sebahagian besar juga sudah mulai menguning. Maka kehadiran Suma SP dengan kandungan nitrogen yang lebih dominan kita harapkan bisa mempertahankan posisi daun, bisa kembali menjadikan daun sebagai dapur pacu untuk tanaman dalam hal mengolah makanannya, sehingga nanti pembuahan kita menjadi lebih padat, lebih berisi, dan lebih berbobot tentunya. Kemudian Suma yang cocok pada kondisi ini adalah pupuk Suma SR. Nah, di mana pupuk Suma SR merupakan pupuk yang diperuntukkan untuk tanaman generatif. Dan generatifnya pun sebenarnya pada generatif akhir seperti ini juga masih kurang cocok jika dipergunakan. Namun, lagi-lagi dulur seperti kita sampaikan tadi, pupuk Suma SR ini juga kita harapkan mampu menjadikan sumber nutrisi, sumber energi bagi tanaman kita untuk terus memproses pengisian daging buahnya. Adapun dosis daripada pupuk Suma SR yang kita pergunakan untuk tanaman cabai tua ini, yaitu 1 saset 100 gram kita berikan untuk 2 tangki penyemprotan, atau lebih kurang untuk 1 tangki 16 literan kita gunakan 50 gram Suma SR-nya. Dan ingat sedulur, untuk proses pemberian Suma SR-nya sebaiknya diaduk terlebih dahulu pada tempat terpisah agar setiap butiran-butirannya itu bisa benar-benar larut dalam air, baru kemudian dimasukkan ke tangki penyemprotan. Karena ketika tidak diaduk, yang terjadi adalah pemborosan daripada pupuk tersebut. Kandungannya tidak benar-benar bisa larut dalam air, sehingga yang kita gunakan mungkin hanya warnanya saja. Dan sedulurku, mari kita bahas kondisi terkini dari tanaman cabai tua kami ini. Nah, cabai tua ini adalah Shiostavi, usianya ini sudah sekitar 200 hari lebih. Ini sedang tahap proses panen buah keduanya.
Dan kondisi terakhir dia sempat terserang busuk ranting, namun sudah mulai membaik dan bahkan bisa dikatakan sudah mulai sembuh. Dilanjutkan kembali dengan serangan patek atau antraknosa, di mana serangan patek pada tanaman cabai ini menurut kami sudah mencapai angka di atas 15%. Nah, dari kemarin hasil panen kami Lur, itu dari petikan kami sejumlah sekitar 60 kg. Ada buah yang kami buang karena terserang patek sekitar lebih kurang 7 kg. Kurang lebih seperti itu Lur. Dan kondisi buahnya menurut kami masih lumayan bagus, masih lumayan sehat, namun kurang berbobot saja karena kondisi daunnya yang sudah melemah, diserang hama pengisap juga ada, kemudian menguning karena cuaca yang terlalu lebih sering hujan juga ya bisa berpengaruh Lur. Maka oleh karenanya kami coba lakukan pemberian pupuk Suma SP dan Suma SR, sekalipun untuk dosis Suma SP-nya mungkin agak aneh, Suma SR-nya masih bisa dibilang tepat dan cocok. Nah, pemberian pupuk Suma SP dan Suma SR ini Lur selain bertujuan untuk memperberat bobot, memperpadat buah tanaman cabai kita, juga ini bisa menjadi perbandingan awal kita sebelum nanti ke depannya akan kita pergunakan ataupun tidak. Karena Lur kita di sana juga ada tanaman cabai yang lebih muda. Nah, maka oleh karenanya Lur mungkin untuk penggunaan pupuk Sumanya apakah Suma SP ataupun Suma SR, untuk tanaman cabai tua ini hanya kita pergunakan untuk 2 kali saja, interval 10 hari. Artinya setelah 10 hari dari hari ini akan kita lakukan penyemprotan kedua dan nanti kita update terus hasilnya. Apakah hasil dari penyemprotan pertama ini ataupun hasil dari penyemprotan kedua nanti juga akan kita update. Maka oleh karenanya dulur, bagi sedulur yang penasaran, karena kami pun penasaran, ikuti terus video-video kami dan terkhusus untuk penggunaan pupuk Sumanya, itu sudah kami buatkan playlist khusus. Apakah penggunaan Suma untuk tanaman padi, apakah penggunaan Suma untuk tanaman cabai generatif muda, ataupun penggunaan Suma untuk tanaman cabai tua kita ini. Nah, ikuti terus bagi sedulur yang masih penasaran dengan efektivitas daripada pupuk Suma ini. Dan di awal sedulur, pupuk Suma ini menurut kami ini adalah pupuk yang mengecewakan. Ingat, pupuk Suma, apakah Suma SP dan Suma SR adalah pupuk yang mengecewakan. Apakah mengecewakan itu karena kita kecewa karena terlambat menemukannya, atau kita kecewa karena penggunaannya tidak bisa memberikan dampak positif? Maka dari itu perlulah percobaan-percobaan seperti ini. Ini merupakan percobaan, bisa dibilang ini adalah percobaan. Karena jika nanti hasilnya bagus Lur, bisa kita terapkan untuk musim tanam kita berikutnya. Begitu juga untuk tanaman padi, tanaman cabai yang lebih muda, itu akan lebih banyak kita bisa lakukan analisa. Karena proses perjalanannya masih cukup panjang juga. Nah, sementara di sini Lur, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Dan bagi sedulur yang sudah pernah menggunakan pupuk Suma dengan kesan terbaiknya, silakan berikan komentarnya. Atau bagi sedulur yang sudah menggunakan pupuk Suma, apakah SP ataupun Suma SR, namun kesannya negatif, silakan bergabung di kolom komentar. Sama-sama kita di sana berbagi apapun yang kita terima, yang kita lalui. Nah, begitu saja dulur, mohon doanya, mohon partisipasinya agar apapun yang kita lakukan itu sekurang-kurangnya bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi solusi, bisa menjadi pengingat untuk semua rekan petani kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, kita jumpa lagi. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar. Dan harga si merah kita semakin membaik. Di sini Lur masih 30 ribuan saja. Baik, kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.